Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novariantri Nagarinas. Saya mahasiswi Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia dengan NIM 1921181 dari kelas BM6. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai mengelola sumber daya manusia dan customer service pada mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh dosen Ibu Yanti Mayasari Ginting. Nah, yang pertama itu adalah manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Nah, manajemen sumber daya manusia adalah manusia atau karyawan menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengelolaan sumber daya manusia ini kita kenal dengan manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah konsep yang berkalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana dalam mengelola ataupun mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajerial kegiatan manajemen sumber daya manusia itu ada 8. Yang pertama itu analisis jabatan, yang kedua perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga pengadaan karyawan, yang keempat pelatihan dan pengembangan, yang kelima kompensasi, yang keenam perencanaan karir, yang ketujuh keselamatan dan kesehatan, dan yang kedelapan pemutusan hubungan kerja. Nah, kita jabarkan ya. Yang pertama itu adalah analisis jabatan. Dalam hasil dari analisis jabatan itu dapat diperoleh dua hal. Yang pertama, uraian jabatan yang meliputi identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, bahan, alat, dan mesin, serta kondisi kerja. Lalu yang kedua adalah spesifikasi jabatan yang memuat syarat-syarat. Yang pertama, persyaratan pendidikan, yang kedua, persyaratan pelatihan, yang ketiga, persyaratan pengalaman, yang keempat, persyaratan psikologi, dan yang kelima, persyaratan khusus. Nah, yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan tenaga kerja itu diperlukan oleh sebuah perusahaan ya, karena dalam beberapa pertimbangan seperti memenuhi kebutuhan karyawan baru, karena adanya pembukaan cabang baru ataupun pendirian usaha yang baru, adanya karyawan yang keluar karena pensiun ataupun keluar sendiri atau dikeluarkan perusahaan, dan pertimbangan lainnya. Yang ketiga adalah pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan merupakan perencanaan tenaga kerja yang dibuat perlu direkrut dan ditarik segera mungkin. Oleh karena itu, kegiatan pengadaan karyawan meliputi penarikan, seleksi, dan penempatan. Nah, yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Sebelum ditempatkan, perlu terlebih dahulu diberikan pelatihan dengan tujuan untuk membiasakan para pekerja pada lingkungan perusahaannya, karena kan termasuk perusahaan yang baru ya, teman. Selanjutnya, pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangan terhadap karyawan yang sudah bekerja sebelumnya melalui pendidikan dan pelatihan dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang kelima, masuk ke kompensasi. Kompensasi merupakan semua imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja kerasnya mereka. Pada umumnya, balas jasa terdiri dari yang pertama upah atau gaji, yang kedua tunjangan perumahan, yang ketiga kesehatan, yang keempat hari tua, dan yang terakhir insentif dan premi. Nah, yang keenam itu adalah perencanaan karir. Perencanaan karir itu adalah perjalanan kerja seseorang selama berada di perusahaan. Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai bekerja sampai dengan berhenti bekerja. Yang ketujuh itu adalah keselamatan dan kesehatan. Sebuah manajemen sumber daya manusia wajib memperhatikan keselamatan pekerjanya melalui program yang dijalankan. Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan dan menciptakan suasana aman dan keselamatan di lingkungan kerja. Manajemen sumber daya manusia juga bertugas untuk melakukan pelatihan khusus mengenai keselamatan kerja dan membuat program kesehatan untuk pekerja. Selain itu, manajemen sumber daya manusia wajib untuk membuat laporan setiap terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Nah, yang terakhir itu adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini umumnya disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, memasuki masa pensiun.
Ya, di sini emang mau tidak mau karena usia sudah masuk masa pensiun tentu harus dilakukannya pemutusan hubungan kerja ya. Yang kedua, permintaan pengunduran diri. Yang ketiga, pensiun dini. Yang keempat, pemecatan karena melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, karena meninggal dunia. Nah, udah masuk nih ke materi yang selanjutnya, yaitu customer service. Yang pertama adalah pengertian customer service. Menurut Dr. Kazmer, MM, tahun 2005, customer service itu adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi kegiatan dan kebutuhan nasabah. Standar pelayanan customer service. Yang pertama itu adalah menerima dan menyambut tamu. Nah, sebagai frontliner, itu customer service wajib menerima dan menyambut tamu agar tamu atau nasabah itu merasa diterima kehadirannya. Yang kedua, membangun hubungan baik. Nah, membangun hubungan baik terhadap customer ataupun nasabah itu sangat penting ya bagi seorang customer service agar nasabah ataupun customer itu dapat merasakan dilayani dengan sangat baik atau disambut dengan baik. Karena nasabah atau customer itu akan kembali lagi tentunya karena memiliki hubungan yang baik dengan kita. Nah, yang ketiga, selalu memberikan informasi. Nah, sebagai customer service ini penting ya, kita harus memberikan informasi yang baik, benar. Jadi, kita tidak boleh memberikan informasi yang salah ya, teman. Lalu yang keempat, menjadi komunikator. Nah, kita sebagai frontliner yang pertama kali ditemui oleh customer ataupun nasabah, kita harus menjadi komunikator bagi perusahaan kita. Dan yang terakhir, menerima keluhan dari customer. Nah, kita sebagai customer service tentu harus siap menerima segala keluhan dari customer. Kita harus tampung serta harus kita selesaikan. Selanjutnya, tugas dan fungsi customer service. Tugas dan fungsi customer service itu adalah seorang customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan ataupun tamunya. Tugas customer service yaitu memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan baik terhadap nasabah, klien, ataupun pelanggan. Seorang customer service juga harus bertanggung jawab dari awal hingga akhir dari pelayanan tersebut. Nah, itu kalau kita sudah menyambut nasabah, kalau nasabah itu memberitahukan keluhannya, kita harus melayani hingga sampai akhir ditemukannya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh customer ataupun nasabah itu ya. Jangan ditinggal gitu aja, teman-teman. Fungsi customer service. Nah, fungsi customer service itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama, customer service itu dapat menjadi receptionist. Yang kedua, dapat menjadi salesman. Yang ketiga, salesman. Yang keempat, customer relation officer. Dan yang terakhir itu dapat menjadi komunikator. Banyak ya fungsi customer service. Nah, yang selanjutnya adalah dasar-dasar pelayanan. Nah, sebagai customer service itu dalam melakukan pelayanan kita punya dasar-dasar yang lagi nih. Yang pertama itu berpakaian dan berpenampilan. Dalam berpakaian dan penampilan, customer service itu harus terlihat sopan dan rapi agar terlihat profesional terhadap nasabah itu sendiri ataupun customer sendiri dalam melihat kita. Karena yang pertama kali kita lihat itu tentu adalah penampilan ya kan. Nah, yang kedua itu adalah percaya diri, bersikap ramah, dan penuh dengan senyum. Nah, dalam melayani nasabah atau memberikan pelayanan, kita harus bersikap percaya diri, akrab, dan selalu tersenyum ya terhadap nasabah. Meskipun nasabah itu menyampaikan keluhan-keluhannya, kita tetap harus percaya diri dan senyum. Lalu yang ketiga, menyapa dengan lembut. Nah, kita harus selalu menyapa nasabah kita di saat menyambut nasabah itu sendiri. Dan kita harus menyapa dengan bahasa yang lembut, sopan. Lalu yang keempat, tenang, sopan, hormat, dan tekun. Nah, kita harus tetap tenang serta sopan terhadap nasabah. Meskipun nasabah itu agak gimana ya, tapi kita tetap harus tenang serta sopan dalam melayani nasabah itu. Lalu selanjutnya dalam berbicara. Kita sebagai customer service harus berbicara menggunakan bahasa yang baik ya. Kita
kita harus berbicara dengan baik dan benar. Suara yang digunakan juga harus jelas, dalam arti mudah dipahami, dan jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh pelanggan. Lalu jangan menyela. Nah, di sini sebagai customer service kita tidak boleh memotong ataupun menyela pembicaraan dari nasabah itu sendiri. Jadi alangkah lebih baik customer service itu mendengarkan terlebih dahulu keluhan yang disampaikan oleh nasabah itu. Lalu yang terakhir, mampu meyakini pelanggannya. Ciri-ciri pelayanan yang baik. Nah, pelayanan yang baik itu seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama, tersedia karyawan yang baik. Yang kedua, tersedia sarana dan prasarana. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, mampu melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Yang keenam, memberikan jaminan kerahasiaan. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan kemampuan. Yang kedelapan, berusaha memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang kesembilan, mampu memberikan kepercayaan. Syarat umum yang harus dipenuhi oleh seorang customer service. Nah, yang pertama itu ada syarat fisik yang terdiri dari menarik dari segi wajah dan penampilan. Nah, sebagai frontliner itu kenapa sih dilihat penampilannya ataupun wajahnya? Nah, karena sebagai customer service itu kita yang pertama kali akan dilihat ataupun ditemui oleh nasabah. Jadi kita harus memiliki penampilan serta wajah yang menarik customer ataupun nasabah itu sendiri ya. Nah, selanjutnya memiliki tinggi badan serta berat badan yang harus proporsional. Nah, yang selanjutnya memiliki kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah, selanjutnya itu adalah syarat mental. Sebagai customer service, kita harus memiliki mental yang kuat dalam melayani nasabah ataupun klien, sebab akan memberikan kepercayaan diri yang lebih baik, dapat memberikan keyakinan, dan menimbulkan sifat kejujuran maupun tanggung jawab yang besar. Yang ketiga itu adalah syarat kepribadian, yaitu energik dan juga gesit. Yang kedua, rasa humor dan selalu ingin maju. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri sendiri. Dan yang keempat, tidak mudah marah ataupun temperamental. Ini penting ya, sebagai customer service kita tidak boleh tidak mudah marah ataupun temperamental, karena jika nasabah itu menyampaikan keluhannya yang agak gimana, tentu kita harus menahan diri, kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Lalu yang keempat itu adalah syarat sosial. Nah, di antaranya itu yang pertama, pandai bergaul dan bersosialisasi dengan siapapun. Yang kedua, dapat bekerja sama secara komitmen dengan berbagai macam pihak. Nah, selanjutnya etika bisnis yang perlu diketahui oleh seorang customer service. Nah, yang pertama itu menjaga sikap tubuh. Kita sebagai customer service harus menghindari menggaruk-garuk kepala, menggigit kuku, menekuk-nekuk ibu jari, berpangku tangan, berlipat tangan, menggigit bibir, duduk membungkuk, berdiri membungkuk, dan berjalan dengan menyeret sepatu. Kita harus bersikap menjaga sikap tubuh kita agar kelihatan tetap profesional di depan nasabah kita ya. Yang kedua, berjabat tangan. Gunakan tangan kanan, genggam selama 3-5 detik, senyum dan kontak mata, ucapkan nama, salam, selamat datang, ataupun tanyakan kabar nasabah itu ya. Nah, karena kita lagi pandemi, jadi kita berjabat tangannya kita ganti jadi seperti ini ya, teman-teman semua. Tapi dalam mengucapkan nama, selamat datang, ataupun menanyakan kabar itu tetap wajib ditanyakan. Yang ketiga, menerima tamu. Nah, berdiri saat tamu datang, sapa, senyum dan kontak mata, tanyakan dengan sopan apakah ia telah memiliki janji. Jika orang yang dituju, maka persilakan duduk dan perkenalkan diri kita. Lalu menunjuk sesuatu. Di customer service, kita dalam menunjuk sesuatu pun harus menggunakan 5 jari dengan telapak tangan terbuka, menggunakan ujung pena untuk menunjukkan brosur ataupun formulir. Nah, tapi alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan 3 jari seperti ini, lalu kita menunjuk seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu sikap berdiri. Nah, kita
kita harus berdiri dengan kaki ke depan lurus, di muka dan kaki belakang membuat sudut 45 derajat, berdiri dengan tegap dan membiarkan lengan dan lutut tetap santai. Nah, kita udah sampai di akhirnya, yaitu kesimpulan. Dalam praktiknya, pelayanan harus diberikan oleh semua unsur yang terlibat dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Misalnya mulai dari cleaning service, satpam, sampai dengan direkturnya. Mereka semua harus terlibat serta harus mau dan mampu memberikan yang kualitasnya sama dengan kita. Masing-masing harus saling mendukung sehingga pelayanan yang diberikan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah secara optimal. Faktor utama dari pelayanan adalah kesiapan sumber daya manusia dalam melayani pelanggan ataupun calon pelanggan. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dipersiapkan secara matang sebelumnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Lalu faktor lainnya adalah kualitas produk sebagai ragam produk atau jenis produk yang dijual lengkap sehingga nasabah tidak perlu lagi ke tempat lain. Jadi, faktor-faktor ini harus saling mendukung satu sama lainnya. Apabila salah satu faktor ini kita abaikan, maka kualitas pelayanan yang kita berikan dapat berkurang nilainya. Nah, berakhir sudah video penjelasan saya mengenai materi mengelola sumber daya manusia dan customer service. Nah, saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan dosen yang membimbing saya, yaitu Ibu Yanti. Terima kasih.